Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai ditempelengnya, tanda kutip ya, Rocky Gerung oleh Prabowo Subianto. Loh, bagaimana Pak Prabowo menempeleng si Rocky Gerung ini? Nah, nanti saya terangkan ya. Kemudian kita juga akan lihat bagaimana seorang Mahfud MD ternyata pelin-pelan di tengah reshuffle kabinet. Pelin-pelannya bagaimana? Saksikan juga sampai habis ya. Makanya kalau nonton video saya jangan pernah di skip. Oke? Langsung aja deh, ini nggak pakai yang lewat-lewat dulu ya. Kita lihat ini ya. Beberapa bulan yang lalu, di sini kalau saya lihat 7 bulan lalu, Rocky Gerung si sok tahu, kan dia kalau ngomong seakan-akan dia paling tahu isi otaknya Prabowo, isi otaknya Jokowi. Kan Prabowo pernah mengkritik dia ya. Itu ada tuh yang bikin podcast seakan-akan tahu isi kepala saya, kan gitu ya. Nah, kita lihat di sini nih. 7 bulan yang lalu, Rocky Gerung bilang IKN mangkrak sudah selesai. Woi, pinter kan dia ya, bisa baca otaknya Prabowo, sudah bisa baca otaknya Jokowi, sudah bisa baca kondisi IKN yang katanya mangkrak. Wih, gimana lu ngomong mangkrak sih? Di sini katanya, Rocky Gerung berkaca dari situasi perekonomian nasional dan global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dia menilai kondisi perekonomian sekarang ini tidak baik-baik saja. Dikatakan lagi, kalau kita baca data Outlook 2025, wih, jago dia baca data ekonomi ya. Dari sisi internasional maupun regional, kita dapat kesan bahwa ekonomi akan sulit, kata Rocky Gerung di channel YouTube Rocky Gerung Official, ya, pada 7 Februari. Dikatakan lagi bahwa Rocky Gerung mengatakan Presiden Prabowo Subianto, wah ini dia nih, yang seakan-akan tahu isi otaknya Pak Prabowo. Katanya sudah pasti mengetahui kondisi perekonomian nasional dan dunia. Wih ya. Global growth di dalam semua aspek dari pertandingan industri IT, financial dunia, riset tentang social impact dari buruknya perekonomian pasti dikenali Presiden Prabowo, kata Rocky Gerung. Menurut Rocky, menurut dia nih, penghematan merupakan cara terbaik di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit. Ya menurut lu, sulitnya bagaimana kan mesti dilihat dulu dong ya. Oke deh. Semua isu itu kalau dieksplisitkan dalam bentuk anggaran, penghematan itu harus dalam in optima forma. Wih, keren lah istilahnya ya. Dalam bentuk yang paling tinggi, kata Rocky Gerung. Seakan-akan dia yang lebih ngerti nih soal perekonomian. Lanjut deh ya. Rocky Gerung menyebut penghematan terbaik ialah dengan menghemat sesuatu yang mangkrak. Jadi dia bilang IKN sudah mangkrak, ya udah kita hemat aja, nggak usah diterusin gitu ya. Jadi IKN sudah mangkrak, sudah selesai, kata Rocky Gerung. Oke? Catat ya, dia ngomong ini 7 bulan lalu, seakan-akan dia ngerti isi kepala Pak Prabowo dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita lihat baru-baru ini ya, Metro TV misalnya memberitakan bahwa AHY memastikan, wah lu rasain lu, inilah ditempeleng dia sama Pak Prabowo ya,
bahwa pemerintah akan melanjutkan pembangunan IKN. Memang sedang berlangsung, terus aja dilanjutkan sesuai dengan target menjadi ibu kota politik pada 2028. 2028. Sebentar lagi 2026, 27, 3 tahun lagi. Jadi, dengan kata lain sebelum Pak Prabowo selesai di periode pertamanya, nah ini kan jadi diskusi juga ya. Nanti periode kedua sama siapa nih? Wah, Pak Jokowi bilang sama Gibran, banyak yang kebakaran jenggot juga. Oke lah, itu nanti lah ya. Jadi intinya dalam periodenya sekarang ini juga dia akan jadikan IKN menjadi ibu kota politik. Nah itu Banteng lagi kebakaran jenggot juga. Kenapa disebut ibu kota politik? Wah, capek deh, dah. Jadi katanya sekarang pemerintah tengah mengawal pembangunan ini untuk pusat legislatif dan yudikatif. Eksekutifnya kan sudah jadi, yaitu Istana Presiden. Yang lagi dikawal sekarang pusat legislatif dan yudikatif, ya. Sebab kalau cuma ada eksekutif aja, Istana Presiden, ya enggak jadi ibu kota politik dong. Harus ada tiga-tiganya. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itulah makanya disebut ibu kota politik. Karena 3 pilar itu harus ada. Nah, komitmen ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah, ya, RKP. Dalam belait itu diatur tentang rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 dengan luasan mencapai 800 hingga 850 hektar. Wih, hebat ya. Nah ini dia nih penjelasan istana soal Prabowo tetapkan IKN jadi ibu kota politik mulai 2028. Inilah yang saya bilang Rocky Gerung ditempeleng. Kan dia sok pinter baca isi hati, isi jantungnya, isi otaknya Prabowo. Tapi Prabowo bilang nggak mangkrak kok. Dilanjutkan dan harus selesai 2024 jadi ibu kota politik. Mampus loh. Maka jangan sok pinter gitu ya Rocky Gerung ya. Nah di sini istana melalui Kepala Staf Kepresidenan yang baru Muhammad Qodari memberikan penjelasan soal keputusan Pak Prabowo, yaitu menetapkan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota politik mulai tahun 2028. Oke? Dia menepis anggapan frasa ibu kota politik akan diikuti dengan penetapan lain sebagai ibu kota ekonomi atau ibu kota budaya. Qodari menuturkan istilah itu hanya menekankan semua pilar pemerintahan harus tersedia di IKN. Iya, karena ada yang protes kan itu PDIP. Kenapa namanya ibu kota politik? Iya kan harus ada 3 pilar. Bukan berarti nanti ditetapkan juga menjadi ibu kota ekonomi, ibu kota budaya dan seterusnya. Udah cukup ibu kota politik. Ya kan? Ya. Harus ada 3 lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, jadi Pak Prabowo menetapkan pada tahun 2008 seluruh fasilitas bagi ketiga lembaga tersebut rampung di IKN. Nah, ditempeleng dah tuh Rocky Gerung ya. Jadi kalau cuma ada eksekutif, yaitu baru cuma ada Istana Negara, yaitu ya. Tapi legislatifnya atau gedung DPR belum ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa, ya kan? Jadi tahun 2028 ketiga lembaga itu sudah harus ada di sana, oke? Nah, ya dituangkan ibu kota politik ini pada Perpres nomor 79 tahun 2025, ya. Jelas ya? Nah ini ditempeleng dia sama Pak Prabowo. So pinter sih lu ngomong mangkrak. Jalan. Nah, oke ya, jelas ya. Begitu cara tempelengnya si so pinter Rocky Gerung. Nah, sekarang kita lihat soal Mahfud MD yang mohon maaf pelin-pelan. Loh,
Pak Chandra so pinter ngomong plin-plan. Nah ini saya kasih lihat buktinya. Kenapa saya ngomong plin-plan? Atas dasar fakta, bukan sembarang ngoceh saya. Kita lihat ya. Di sini berita 23 September kemarin. Ya kan? Mahfud bercerita bahwa dia ditelepon oleh seorang jenderal senior, ditawari kursi Menko Polkam. Waduh, ternyata ada yang nawarin nih, seorang jenderal senior, tapi dia nggak sebut namanya. Ya, di sini nih kita lihat nih ya, dia ditawari untuk menjadi Menko Polkam. Ya, itu pada 7 September. Ya, Minggu. Beberapa minggu yang lalu, seorang jenderal senior yang dia nggak mau sebut namanya menelepon Mahfud memintanya untuk ke Jakarta. Ya, dia bilang pada waktu itu malam menjelang pelantikan, ya, menjelang pengumuman reshuffle, ditanya dia, Pak Mahfud di mana? Saya di Jogja, katanya. Ya, kesini katanya, ya, kata sang jenderal, ya. Nah, maksudnya kesini nih. Mau ada reshuffle, kira-kira begitu dia tawarin. Kan kita tahu Pak Prabowo mencopot Budi Gunawan, ya, dan melantik sejumlah nama pada waktu itu, ya. Nah kan jabatannya kosong. Kemudian Mahfud katanya ketemu secara langsung dengan jenderal senior tersebut pada hari Selasa 9 September yang menawarkannya kursi Menko Polkam. Nah, jenderal senior itu bilang begini, Pak Mahfud, ya, ini Menko Polhukam, bukan Menko Polhukam, Menko Polkam lah. Perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri. Dan diskusi-diskusi kami kecenderungannya ke Pak Mahfud. Ini diterangkan oleh Pak Mahfud ya, bagaimana percakapannya waktu itu. Katanya pada waktu itu mengaku tidak menjawab ketika ditanya kesediaannya untuk mengisi posisi Menko Polkam. Jadi ketika dia ditawarkan, padahal dia sudah ke Jakarta ya, disuruh ke sini dia datang ya. Maksudnya disuruh ke Jakarta dia datang ya. Tapi ketika ditanya mau nggak nih, dia nggak jawab. Woi, keren ya, nggak jawab ya. Dia menjawab begini, jawaban soal bersedia atau tidaknya untuk jawab jabatan itu, jabatan Menko Polkam, tidak ia berikan. Karena komitmen dan etika politik yang dipegangnya. Catat ya, jawaban Pak Mahfud soal tawaran itu, apakah dia bersedia atau tidak bersedia, tidak diberikan. Jadi dia enggak jawab lah kira-kira gitu ya. Karena apa? Saya punya komitmen katanya, dan saya punya etika politik yang saya pegang. Nah, etika politik dan komitmennya apa? Dia bilang begini, saya kan dulu sudah menyatakan komitmen dan standar etik saya. Jabatan di pemerintah ini harus diduduki oleh mereka yang menang. Jadi bagus nih ya, saya berkomitmen dan etika saya adalah jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang. Nah, dia kan kalah. Ya, yang menang dan yang berkeringat secara politik katanya. Saya kan tidak, dia bilang. Bagus nih Pak Mahfud ya. Jadi dia nggak mau terima atau tidak memberikan jawaban karena dia merasa dia tidak berkeringat. Lagi pula dia kalah gitu kan. Itu harus diisi sama yang menang. Keren ya. Jawabannya keren ya. Tapi kita lihat dia di situ terus nggak? Nah, nanti sebentar ya. Katanya lagi, standar etik saya sudah diumumkan pada 22 April 2024 ketika diputus oleh MK. Kan banyak yang nanya, Bapak mau masuk enggak? Nah, ini standar etik katanya. Ya dia nggak mau, karena dia kan tidak berkeringat katanya. Kan dia kalah, maka dia nggak mau. Di ini pun dia nggak jawab. Wih, keren ya, keren. Tapi kita lihat ya, apakah dia konsisten. Jadi, banyak nama yang sudah berjuang untuk memenangkan Pak Prabowo pada Pilpres 2024. Sedangkan dia kalah. Jadi lawan politiknya dan kalah. Waktu itu dia jadi cawapres Ganjar ya. Jadi katanya yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak. Sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya nggak mungkin namanya masuk ke situ.
nggak etis. Wah, bagus dong. Jadi dia bilang karena saya nggak berkeringat untuk Pak Prabowo dan saya juga kalah, ya nggak mungkin saya masuk ke situ, nggak etis. Keren ya, keren. Tapi, nah kita lihat nih, mulai diulas sama partai sosmed ya. Pak Mahfud tidak menolak, tapi malu-malu kucing. Nah kita lihat nih ya, ini ada di sebuah berita dari mana nih ya, kita lihat ya. Oleh karena itu Mahfud MD tidak menjawab pertanyaan jenderal senior itu. Seperti tadi ya, dia tidak jawab. Saya bilang nanti adalah kita pikirkan gitu kan masih lama Oktober gitu ya. Nah di sini dia bilang kan nanti ya saya pikirkan ya. Kan masih lama Oktober, ternyata September ya. Mahfud hanya memberikan jawaban yang mengambang karena tidak enak menolak tawaran itu. Nah ini jadi mulai kita lihat ya. Tadi dia bilang dia nggak mau karena merasa tidak etis. Karena dia pada pihak yang kalah dan tidak berkeringat untuk Pak Prabowo. Tapi di berita ini dia bilang dia memberikan jawaban yang mengambang karena tidak enak menolak tawaran itu. Kenapa nggak enak? Bilang aja saya nggak mau. Tadi kan bilang begitu. Saya nggak mau karena saya kan tidak berkeringat, tidak etis. Nah di sini dia bilang dia menolak memberikan jawaban yang mengambang karena tidak enak. Ini sudah mulai oke deh ya. Ngerti kan maksud saya ya? Jika menolak, kata Mahfud, dirinya akan dicap sombong. Tetapi jika menerima dianggap tidak tahu diri. Nah, di sini kan dia pelin-pelan. Tegas saja dong. Ya, tapi di sini dia bilang kalau menolak dicap sombong. Padahal tadi sebelumnya beritanya bilang dia tidak memberikan jawaban karena dia merasa tidak berkeringat. Tapi di sini bilangnya kalau nolak ntar gue dibilang sombong. Kalau gue terima dianggap nggak tahu diri. Karena kan gue kan nggak berkeringat. Nah, di sini kan kata partai sosmed tidak menolak tapi malu-malu kucing. Lanjut lagi. Nah, baru-baru ini ya kan Pak Prabowo mau membuat komisi reformasi kepolisian. Iya kan? Nah ini berita kemarin juga nih ya. Kemarin Mahfud MD bongkar cerita dihubungi Seskap Teddy dan setuju gabung dengan komisi reformasi kepolisian. Astaga, Pak Mahfud belum sebulan. Sebelumnya Pak Mahfud bilang tidak etis kalau saya gabung ke pemerintahan Pak Prabowo karena saya tidak berkeringat. Kan banyak yang berkeringat untuk Pak Prabowo. Saya kan tidak. Saya kan di pihak yang kalah. Jadi nggak etis kalau saya terima. Sekarang setuju gabung. Astaga. Ini yang saya maksud dengan pelin-pelan. Saya nggak bohong dong. Saya ngomong apa adanya sesuai fakta kan. Sebelumnya dia bilang nggak enak atau nggak etis kalau dia gabung. Karena dia tidak berkeringat untuk Pak Prabowo. Hebat. Tapi sekarang setuju gabung dengan Komisi Reformasi Kepolisian. Artinya gabung dengan pemerintahan Prabowo. Padahal sebelumnya katanya nggak etis. Dia sudah ada standar etika. Saya nggak ngerti ini sama Pak Mahfud nih ya. Mudah berubah. Nah ini kita baca ada tuh ya. Mantan Menko Polhukam Pak Mahfud MD menceritakan saat dirinya dihubungi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dan setuju bergabung dengan Komisi Reformasi Kepolisian. Artinya dia setuju bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo. Yang mana yang sebelumnya dia bilang itu tidak etis ya, saya punya standar bla bla bla. Sekarang setuju. Welcome to my world. Oke. Cerita ini katanya dibagikan oleh Mahfud dalam video yang diunggah kanal YouTube Mahfud MD Official. Ya, pada Senin 22 September. Berapa ya? 2 hari yang lalu dengan judul Mahfud MD soal Menko Polhukam dan Reformasi Polri. Aduh. Tangkap ya maksud saya ya. Kenapa saya bilang pelin-pelan. Faktanya demikian.
Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.